Bismillah. Ahsanallahu alaikum Ustadz. Ana ingin bertanya, keluarga saya hampir semuanya itu menganut ajaran tarekat-tarekat. Bisa dibilang sufi Ustadz. Dan banyak hal-hal yang sangat menyimpang menurut saya. Karena saya juga pernah masuk ke dalam tarekat tersebut. Mulai dari cara sholat yang lancar, walau haid mereka tetap puasa dan sholat. Dan ibu saya juga memajang foto-foto yang mereka anggap guru di rumah saya, Ustadz. Dan beberapa kali mereka menyuruh saya untuk memerintahkan amalan-amalan bid'ah mereka, seperti bacaan-bacaan yang aneh dengan kata-kata yang saya juga tidak mengerti. Bagaimana hukum ketika saya memerintahkan amalan-amalan tersebut, Ustadz? Saya sebenarnya selalu ingin menegur, tapi saya takut dimusuhi karena hampir semua keluarga saya ikut seperti itu. Mulai dari ibu saya hingga sepupu dan tante-tante saya. Allah. Mohon nasihat dan arahannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Allahu Akbar jamaah ya. Nabi SAW ketika menjelaskan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam di neraka kecuali satu. Yaitu yang menjalankan Islam seperti yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Jadi kalau bicara sufi, bermacam-macam sebenarnya. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang mungkin pertengahan. Pokoknya mereka macam-macam. Salah satunya tadi yang disebutkan ya. Mereka dalam kondisi haid tetap puasa. Tetap sholat. Na'udzubillah min. Dulu ada cerita kawan. Mondok dia. Dipondokkan sama orang tuanya. Dia kabur akhirnya. Jadi pondoknya itu ketika baru masuk itu ditaruh di kayak kelambu-kelambu. Satu orang satu. Selama 40 hari nggak boleh keluar dari sana. Dikasih makanan mereka di sana. Sampai hampir gila mereka. Ada amalan-amalan yang harus dibaca sama mereka. Islam itu yang biasa-biasa aja. Nah, sekarang bagaimana anti mengajak orang tua, mengajak keluarga, mengenalkan kepada mereka tentang Islamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka punya amalan dari guru-guru mereka, kita sampaikan ini loh amalan Nabi Muhammad SAW. Loh, tahu dari mana engkau Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah, Imam Bukhari sudah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Imam Muslim sudah mengumpulkan amalan-amalan Nabi SAW dalam kitabnya Sahih Muslim. Dan para sahabat sudah mempraktekannya. Maka tugas anti adalah tidak mengamalkan. Kalau dikasih amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Apalagi kadang-kala ada membaca hal-hal yang gak difahami maknanya. Ingat jamaah, setan itu tidak pernah tidur siang. Gak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Kalau dia dulunya gak taat, kemudian orang ini dapat hidayah taat, artinya dia meninggalkan kemaksiatan, maka dia akan menyesatkan manusia dengan cara yang lain. Mungkin diajak maksiat lagi gak mau tuh orang. Bagaimana dia beribadah yang berlebih-lebihan. Padahal Allah mengatakan, La taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Biasa-biasa aja agamanya. Maka ngerasa anti punya tugas yang besar. Karena kondisi mereka banyak seperti itu, bagaimana anti mengenalkan sunnah kepada mereka. Mereka ini loh punya amalan gini. Ya coba nanti Ana lihat kalau dikasih amalan, Ana lihat kalau memang ini diamalkan Nabi SAW, Ana akan amalkan. Atau bagaimana anti menyampaikan kepada keluarga tadi, kalau dikasih amalan sama guru, coba tanyakan. Apakah amalan itu diajarkan oleh Rasul SAW? Apakah para sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mengadakan acara seperti itu? Istri Nabi dan perempuan-perempuan. Tanya, apakah istri Nabi? Khadijah. Sudah meninggal di Mekah kemudian. Lalu ketika di Medina, ada Aisyah, ada Hafsah. Apakah mereka ikut acara seperti ini? Kalau ikut, ya anak ikut. Tapi kalau enggak, apa? Kenapa? Karena Anda nggak ngerti agama ini.
Ana cuma punya patokan katanya kalau ada perselisihan ya udah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Khulafaur Rasyidin. Mungkin itu yang harus anti lakukan, dan sekali lagi dalam melakukan hal itu anti harus bersabar dan bertekad kuat. Karena fadilah kalau sampai mereka dapat hidayah lewat jalur anti, la yahdiyallahu bika rajulan. Dapatnya hidayah seseorang lewat jalanmu dari Allah Azza wa Jal, itu lebih baik daripada kau mendapatkan harta yang paling mulia. Tapi konsekuensinya engkau akan dibenci. Bahkan mungkin engkau akan diusir dari keluarga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan